Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Iya, baik. Terima kasih kita ucapkan asungkara karena semuanya baik ya. Untuk hari ini kita bertemu kembali yaitu sebelum mengawali segala kegiatan kita, Ibu ucapkan kita bersama-sama mengucapkan panganjali Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran yaitu kita diawali dengan doa. Anak-anak silahkan Nak Astri untuk pimpin doa bagi kita. Doanya mulai. Tingang tatu ranjing hata langit keleh mujan akan ike handiai kapintar kaharati penyelembang untek penarang ate paharus jalan perajang tutur mangat ike tau pintar harati data pete kiri pintar andal data petimbal. Huang aram tentang kuasam ike helajur belaku. Sahi sahi om santi 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 om. Terima kasih. Nah Astri sudah mimpin doa untuk kita. Untuk hari ini juga anak-anak ya. Apakah semuanya hadir? Bagus, semuanya hadir. Ya anak-anak, itu yang Ibu harapkan, semuanya hadir, jangan sampai tidak hadir ya. Karena dengan satu kali tidak hadir, pelajaran akan banyak ketinggalan. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tes dulu bagaimana kesiapannya, konsentrasinya, kesiapan untuk menghadapi atau menerima pelajaran pada hari ini. Anak-anak perhatikan, silahkan ikuti apa yang Ibu bilang ya. Kalau Ibu bilang hai, nanti dijawab dengan halo. Kalau Ibu bilang halo, dijawab dengan hai. Kalau Ibu bilang hai hai, dijawab dengan halo halo. Anak-anak ikutin ya. Perhatikan hai, halo, hai hai. Bagus, tepuk tangan semuanya untuk kita ya. Artinya semuanya pada konsentrasi siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Anak-anak sekalian, untuk hari ini juga sebelum mulai pembelajaran Ibu sampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu diharapkan setelah materi pelajaran berakhir yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian Trihita Karana dan makna-makna dari ajaran Trihita Karana tersebut. Ya, anak-anak, materi untuk hari ini sebelum Ibu sebutkan materinya, Ibu ingin bertanya dulu, ya anak-anak, apakah anak-anak senang dengan kebersihan, senang dengan banyak teman, senang dengan kedamaian? Iya, bagus. Tentunya kita semuanya senang anak-anak ya. Jadi pada hari ini kita bagaimanakah caranya supaya kita bisa hidup dengan tenang, bersih, damai. Nah, dalam materi ini yaitu kita mempelajari dengan Trihita Karana. Anak-anak ya. Adapun juga Ibu selalu mengadakan penilaian di mana penilaian Ibu terhadap anak-anak yaitu bagaimana sikap anak-anak dalam memperhatikan pelajaran, dalam mengikuti pembelajaran, setelah itu pengetahuannya, keterampilannya yang selalu Ibu nilai dalam setiap proses pembelajaran. Ya, jadi anak-anak sekalian perhatikan ya apa yang Ibu sampaikan, ikuti dengan benar ya. Karena nanti setelah Ibu sampaikan materi pembelajaran kita akan ada kerja kelompok anak-anak ya. Ya, sebelum itu kita masuk ke materi yaitu materi kita tentang Trihita Karana. Nah, Trihita Karana memiliki pengertian dan Trihita Karana juga berasal dari akar kata yaitu tri dan hita serta karana. Tri artinya tiga, hita artinya kesejahteraan, karana artinya penyebab. Jadi trihita karana itu adalah tiga penyebab kebahagiaan. Ya, trihita karana juga
memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, parahyangan. Anak-anak silahkan dibaca sambil dilihat di layar Ibu ya, karena Ibu sudah di depan ada slide-slide-nya yang Ibu sampaikan. Silahkan sambil baca, sambil perhatikan Ibu menjelaskan. Di situ ada parahyangan. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan yang widiwasa. Jadi ada gambar-gambar di sana bagaimana kita mengharmoniskan diri kita terhadap Sang Hyang Widiwasa itu sendiri dengan salah satu cara yaitu rajin bersembahyang. Ya, yang berikutnya yang kedua yaitu pawongan. Pawongan itu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Jadi itulah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia itu antara teman, ya, antara sahabat-sahabat yang lainnya, kita harus selalu harmonis, tidak ada pertikaian, ya. Dan berikutnya yang ketiga yaitu palemahan. Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Jadi keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan, karena alam lingkungan itu adalah tempat kita hidup yang menjadi sumber kedamaian kita. Jadi bagaimanakah kita menjaga, merawat dengan lingkungan kita tersebut. Contohnya pada saat sekarang di Kalimantan Tengah terjadinya kebakaran hutan, itu akibat ulah manusia yang kurang menjaga keharmonisan dengan alam, sehingga mengakibatkan kurangnya kedamaian, mengurangi kesehatan kita. Jadi kabut asap melanda kita, ya. Itu dampaknya, ya. Anak-anak sekalian, itulah materinya bagian-bagian dari Trihita Karana. Jadi Trihita Karana ini adalah memiliki makna ajaran tersendiri, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup sehari-hari. Nah, itulah anak-anak dari pengertian Trihita Karana, bagian-bagian Trihita Karana dan maknanya. Nah, sekarang anak-anak silahkan membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya nanti akan Ibu bagikan, ya. Anak-anak, karena kita ini bisa dibentuk menjadi 2 kelompok, ya. 2 kelompok ini terbagi menjadi 4, ya. Jadi 4 orang dalam satu kelompok. Ya, silahkan dibentuk kelompoknya, si Astri, ketua kelompoknya kelompok 1, si Ana kelompok 2. Ya, silahkan bawa teman-temannya, ini nama-namanya sudah ada Ibu tulis di depan. Ya, silahkan bentuk kelompoknya. Jadi anak-anak ini LKPD-nya silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya, kerjakan secara berkelompok, kerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi bahan untuk menjawab LKPD itu sudah Ibu siapkan. Itu ada bukunya dan juga sesuai dengan apa yang ketentuan di dalam LKPD. Silahkan anak-anak bagi yang bawa HP, browsing di HP di internetnya mencari perbandingan-perbandingan dari tugasnya itu sehingga mendapatkan kesimpulan, ya. Anak-anak silahkan dikerjakan secara berkelompok, nanti pada akhir sampai waktunya masing-masing ketua kelompok membacakan hasil kelompoknya, ya, hasil diskusinya. Silahkan Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, ya. Iya, anak-anak sudah selesai, silahkan, waktunya sudah selesai, silahkan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Bagaimana kelompok 1, si Astri? Sudah? Ya, silahkan dibaca. Nah, bagus. Hasil kelompok 1 sudah bagus semua, ya. Jadi selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silahkan Ana menyajikan hasil dari diskusinya. Ya, terima kasih Ana sudah menyelesaikan tugasnya juga membacakan hasil diskusi kelompok 2. Anak-anak semua kelompok sudah
menyampaikan hasilnya. Akan tetapi ya, karena sesuai dengan apa yang Ibu bilang tadi ada penilaiannya, jadi kelompok yang paling ada kekompakannya, nah, dari segi pengetahuan apa yang disampaikan itu bagus. Jadi yang paling bagus ada kelompok 2 ya. Nanti kelompok 2 ya ada sesuatu yang Ibu berikan ya, karena sudah bagus menyampaikan atau bekerja sama dalam kelompoknya. Ya, anak-anak sekalian, itu sudah selesai dengan kalian kerja kelompok, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Berikutnya anak-anak, Ibu minta salah satu dari kalian ya menyimpulkan apa yang menjadi materi kita hari ini, kesimpulannya apa ya. Salah satu dari kalian bagaimana Ana bisa. Iya, terima kasih, bagus Ana sudah menyimpulkan semua apa yang menjadi materi kita. Jadi anak-anak saya tambahkan lagi kesimpulannya, yaitu anak-anak sekalian, di mana Trihita Karana itu adalah 3 penyebab kebahagiaan hidup manusia. Ya, jadi menjaga keharmonisan antara ketiga, yaitu dengan Tuhan, dengan alam lingkungan dan sesama manusia, itu adalah penting karena itu adalah sumber kebahagiaan hidup kita. Ya anak-anak ya, itu anak-anak sekalian, untuk materi kita hari ini ya, untuk materi kita hari ini sudah disimpulkan semua ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu tanya, bagaimana dengan materi kita hari ini anak-anak? Senang nggak? Ya. Apakah dengan kegiatan seperti ini berkelompok itu menyenangkan? Iya, artinya kalau sudah senang semua, ya itu bagus. Ibu lihat juga semuanya pada aktif ya dalam mengikuti pembelajaran. Ya, Ibu ucapkan terima kasih juga sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, dan juga untuk hari ini di akhir pembelajaran, makanya Ibu bilang tadi perhatikan dengan benar. Ibu memberikan soal dan dijawab sekarang. Ibu beri waktu 5 menit, ada 2 soal ya. Silahkan dicatat, sudah Ibu catat di papan tulis, yaitu apa pengertian Trihita Karana. Nah, yang kedua, jelaskan bagaimana makna dari ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Ya. Iya, kalau sudah semua anak-anak, ya silahkan dikumpulkan. Kalau ini sudah dikumpulkan semua, Ibu ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi semua dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya, dan juga perhatikan pembelajarannya, jangan berakhir di sini, akan tetapi dibaca sampai di rumah, nanti dibaca, dipelajari dan seterusnya. Dan lagi, karena pembelajaran Trihita Karana ini adalah pedoman atau panduan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu berbuat sesama kita dan sesama orang lain, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan di sekolah ya. Jadi untuk menciptakan kedamaian. Itulah dia 3 penyebab yang sesuai dengan Ibu tanyakan di awal tadi. Bagaimana ya? Jadi anak-anak juga Ibu tidak lupa menyampaikan minggu depan dipelajari sambil dibaca di rumah ya materi kita, yaitu tentang bagian-bagian Trihita Karana secara dalam, bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dibaca di rumah ya, supaya nanti kalau masuk ke minggu depan, kalau Ibu tanya kalian sudah ada gambaran ya. Ibu rasa untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini dulu anak-anak ya. Jadi seperti biasa, karena kita diawali dengan doa, alangkah baiknya anak-anak kita diakhiri juga dengan doa ya. Baiklah anak-anak, Ibu langsung pimpin untuk doa penutup.
Ya, penutup pembelajaran. Anak-anak silahkan ambil sikap, berdoa mulai. Tingang tatu ranjing hatal langit ike mengucap syukur dan terima kasih tagal asim tutang sintan halajur mampahayak sehingga pembelajaran ike handau tu tahu berjalan dengan lancar tumun rencana huang aram tutang kuasam ike halajur berlaku. Sahi, sahi, sahi. Om, Santi, 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 Om. Ya, anak-anak, marilah kita akhiri bersama pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan bersama-sama Parama Santi. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih. Silahkan anak-anak istirahat. Ya, baik Ibu Arya Nyepi, silahkan di stop share dulu ya. Yang ini, coba di stop dulu pembaginya. Kita akan sedikit interview berkaitan dengan proses pembelajaran. Ya, Ibu, sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, Ibu. Nah, di dalam suatu pembelajaran pada saat Ibu membuat RPP dan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam kelas Nike, tentu ada pemberian apersepsi di dalamnya yang menjadi awal proses pembelajaran gitu. Nah, yang saya tanyakan, apa sih tujuan dalam memberikan apersepsi itu dalam proses pembelajaran? Silahkan Ibu, apa Ibu, terima tujuan? kasih. Tujuannya untuk merangsang bagaimana pola pikir anak dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Nggih, Bu. Untuk merangsang berarti nggih. Nggih. Jadi dalam merangsang pengetahuan itu seperti apa metodenya biasanya yang Ibu lakukan? Ya, dengan memberikan pertanyaan pemantik, ya. Hmm, Dan seperti awal tadi saya sampaikan, pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Nggih, Bu. melalui pertanyaan begitu nggih. Ya, Iya, diberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kalau misalnya berkaitan dengan terhita karana, apa persepsinya Ibu-ibu? Ibu yang Ibu berikan biasanya. seperti tadi saya berikan, Bu, persepsinya yaitu tentang kebahagiaan dengan setelah itu pergaulan yang banyak teman, karena kalau banyak teman itu diawali dengan sikap keselarasan, Hmm. keseimbangan. Jadi dia bisa bersikap ramah. Jadi dan Hmm. juga dengan kebersihan. Artinya kebersihan itu kan menjaga lingkungan, keharmonisan lingkungan. Itu, Bu. Apa itu namanya persepsi atau contoh pelaksanaan ya, implementasi ya? Kalau implementasinya mereka langsung melakukan. Mm-mm. Ya, itu Berarti itu persepsinya kan dulu. ya, persepsi itu kalau dilakukan di awal apa langsung ke materi? Di awal dulu, Bu. Iya, memang di awal, tapi apakah dia langsung merujuk ke materi yang Ibu berikan seperti itu? Pemahaman Tidak, Ibu? tidak. Tidak. Berarti Anggaplah tadi seperti bayangannya, Bu, mengarah ke materi gitu. oke, mengarah ke materi, tapi apa yang Ibu sebutkan tadi langsung merujuk ke contoh Ibu. Gitu, nggih. Iya, Nggih. jadi nanti coba diperhatikan kembali apa itu apersepsi, kemudian bagaimana caranya memberikan apersepsi, apakah langsung ke materi atau bagaimana, Ibu ya. Tapi yang Oh, tadi Ibu berikan langsung ke contoh implementasi dia. Gitu. Ya, nggih. Terima oke. kasih. Pertanyaan yang kedua, nggih. Eh, di dalam proses pembelajaran itu, Ibu kan memberikan asesmen awal ya terhadap peserta didik begitu. Nah, dalam pemberian asesmen awal itu, cara apa yang Ibu lakukan untuk menggali pengetahuan awal peserta didik berkaitan dengan proses pembelajaran sebelum kita mulai? Itu ada asesmen awalnya. Seperti apa caranya untuk menggali pengetahuan awal peserta didik itu? Untuk menggali pengetahuan awal yaitu dengan mengidentifikasikan bagaimana eh, tujuan dari pembelajaran, ya, sehingga Mhm. ditetapkan dulu tujuan pembelajaran. Setelah itu, kalau tujuan sudah ditetapkan, sehingga kita bisa menentukan asesmennya mengarah ke pengetahuan anak-anak tentang tujuan pembelajaran yang akan tujuan pembelajaran itu, yang materi yang akan disampaikan.
Itu Awalnya caranya, menetapkan Bu? tujuan, nggih, menetapkan tujuan pembelajarannya, Bu. Tujuan pembelajaran. Oke. Ada informasi yang lebih spesifik gitu untuk bisa mengetahui bagaimana cara Ibu untuk mengetahui pengetahuan awal siswa yang lebih spesifik mungkin bisa ke merujuk contoh seperti itu? Dengan metode gitu, Bu. Metode Mm-mm. atau model Gitu. pembelajaran, Seperti eh, apa itu? seperti saya lakukan tadi, karena sudah dirancang, tujuan pembelajaran sudah ditetapkan, model pembelajaran sudah dirancang, yaitu eh, dengan model-model itu tujuan pembelajaran akan pasti tercapai seperti itu. Oke, dengan Oke. eh, ada meliputi awalnya dengan mewawancarai, setelah itu ada dengan tertulis juga, sehingga observasi seperti itu, Bu, dilakukan observasi eh, supaya bisa ditetapkan tujuan pembelajaran dan model pembelajarannya, tergantung dengan materinya Itu. juga. Oke. Baik. Eh, Ini ke pertanyaan saya yang kedua. Sekarang kita lanjut, Ibu ya. Oke. Berkaitan masih dalam proses pembelajaran, Niki. Nah, dalam proses pembelajaran itu tentu ada langkah-langkah pembelajaran yang di apa namanya disusun begitu ya, yang Ibu susun begitu. Nah, dari langkah-langkah tersebut, bagaimana dari aktivitas dan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu susun itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, langkah yang bagaimana itu yang Ibu susun untuk bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Seperti apa itu? Yaitu di dalam kegiatan berkelompok ya, dengan menganalisis di dalam LKPD. Jadi Mm-mm. terlihat bagaimana kemampuan anak untuk berpikir kritis, untuk mencerminkan pemikiran mereka dituangkan di dalam hasil analisis dengan LKPD-nya itu. Bisa berikan saya contoh seperti apa analisis yang bagaimana, Ibu? Contohnya saya berikan Hmm. gambar dengan gambar Trihita Karana dengan bentuk gambar-gambar. Silahkan anak-anak perhatikan gambar, dianalisis apa yang anak-anak dapat dari gambar tersebut. Silahkan dituangkan di dalam tulisan, nanti akan Mm-mm. disampaikan. Oke. Jadi terlihat Boleh. bagaimana anak-anak bisa mengekspresikan pemikiran yang kreatif bagi mereka. Oke. Oke. Tadi dari praktek pembelajaran saya belum melihat gambar yang seperti apa yang Ibu cantumkan agar siswa itu bisa berpikir kritis dalam menganalisis itu. Contoh gambar yang seperti apa? Di LKPD, Bu. Iya, Apa bisa saya seperti apa share yang Ibu screen? cantumkan? Boleh, silahkan Ibu. Oke. LKPD. LKPD. Saya cari dulu, Bu, ya. Mm-mm. Ini Lokakarya. Atau langsung saja disebutkan Ibu. Oke, Oke, Bu. silahkan Arya. Ini contohnya seperti apa? Bentar, Bu. Ini ada contoh, ada LKPD-nya saya. Ya, saya share screen dulu, Bu, ya. Ya, silahkan. Ya, seperti ini, Bu. Ada gambarnya, silahkan anak-anak amati gambar di samping. Setelah itu berikan pendapat pada kolom yang sudah disediakan. Ini Oke. gambarnya diamati, ini gambarnya silahkan mereka menganalisis dengan ada Mm-mm. gambar ketiganya ini, apakah bagaimana mereka menguraikan dengan ketiga hubungan ini. Ya. Ini kegiatan apa, dan ini apa gitu, Bu. Mm-mm. Oke. Sebelumnya boleh saya tahu Ibu mengajar di fase mana? Fase D, Fase D itu untuk yang kelas berapa? untuk kelas 7.
Kelas 7 SMP, Ibu ya. Nggih, Bu. Oke, baik. Kalau misalnya Ibu di kelas 7 mengajar, berarti kemampuan berpikir kritis itu menggunakan taksonomi Bloom yang mana, Ibu? Pertanyaannya. Membuat pertanyaan kan tentang berpikir kritis ya, artinya itu sudah higher order thinking skill, HOTS. Nah, kalau HOTS itu bagaimana kata kerja apa yang Ibu gunakan untuk membuat pertanyaan dari C1 sampai C6 itu? Fase 7 itu sudah masuk transisi dia antara SD dengan SMP. Jadi dia sudah masuk ke mulai HOTS-nya transisinya. Kenten. Nih. Nike. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ibu, ya, berkaitan dengan ini. Nah, jadi di dalam Ibu menyusun, apakah RPP yang Ibu susun itu merupakan hasil analisis untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di kelas? Iya, hasil Iya. analisis. Oke, kalau memang hasil analisis, bisa diceritakan permasalahan apa yang Ibu temukan? Permasalahannya yaitu kurangnya minat peserta didik untuk mempelajari pendidikan agama Hindu, terutama dan yang saya ini teliti di materi Trihita Karana, kurangnya minatnya. Okay. Oke, kekurangan minat apanya? Minat belajarnya, Bu. Minat belajar kurang. Ya, Jadi, minat belajar. untuk mengatasi minat belajar itu, strateginya seperti apa, Ibu? Penggunaan metodenya apa yang Ibu gunakan di RPP itu? Itu menggunakan model discovery learning. Discovery learning itu yang seperti apa? Dia anak-anak bisa mengekspresikan apa, memberikan pemikirannya melalui dengan kerja kelompok itu tadi, Bu. Dia ada kreatifnya, ya. Dia melatih berpikir, dia melatih untuk kreatif melalui dengan tugas-tugas dan kerja kelompok itu tadi. Itu yang Oke. paling menonjol. Sebelum Ibu mengadakan analisis, sebelumnya seperti apa minat belajar siswa itu? Metode Ibu yang Ibu gunakan sebelumnya apa? Menggunakan uh, menjelaskan aja, Bu. Kadang-kadang menjelaskan dengan konvensional, metode ya, ceramah. pemberian tugas, gitu aja, ceramah dan pemberian tugas. Ya. Oke. Berarti sekarang diselesaikan masalahnya dengan discovery learning. Iya. Yang kata Ibu itu dengan cara kelompok seperti Iya. itu. Iya, Bu. Oke. Nggih. Kemudian yang terakhir ini Ibu. Bagaimana sih upaya Ibu untuk menciptakan komunikasi yang banyak arah gitu pada pembelajaran secara daring misalnya ya. Kalau Ibu digunakan apa namanya sekarang kan susah begitu ya untuk siswa itu belajar daring. Seandainya Ibu diberikan untuk pembelajaran daring, upaya apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan komunikasi yang multi arah pada pembelajaran daring tersebut? Seperti apa? Yang saya lakukan dengan memberikan membentuk pertama-tama membentuk grup dalam grup WA. Setelah itu di grup WA itu menyampaikan link-link yang berkaitan dengan materi, atau bisa juga saya sampaikan materi-materi di situ dengan PPT, dengan YouTube, dengan video-video, ya, sehingga dan juga memberikan kesempatan kepada anak-anak dari apa yang disampaikan di sana bertanya aktif di dalam grup. Gitu. Seperti itu ya.